di jalan. Sidangnya cepet tuh, itu namanya sumir. Pembangunan jembatan yang bangun siapa, yang foto siapa, ada. Itu POV-nya begitu, lagu ini nggak akan nyampe sana. Selamat malam Bejong Kopi. Kembali lagi di The Barbar episode ke-273. Sebelum kita memulai, kami dari The Barbar mengucapkan turut berbelasungkawa untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di NTT. Semoga segera mendapatkan bantuan dan mendapatkan jalan untuk menjadi lebih baik dari bencana yang dialami, dan semoga segera membaik semuanya lah, amin ya. Kali ini kita kedatangan salah satu band yang duo ya, apa band ya? Band yang akan merilis EP dengan genre yang sangat unik. Saya juga bingung ini mau nyebutnya gimana. Eksperimen selo atau seperti apa, nanti akan kita ulik ya. Kita sambut Sumir. Turut juga menghadirkan salah satu pemerhati musik di Yogyakarta dan salah satu pionir netizen music journalism di Yogyakarta. Kita sambut Mas Desta Wasesa. Bagaimana kabarnya teman-teman Sumir? Baik. Tanya kabar ya hari ini ya. Kamu gimana kabarnya, Jang? Boleh diceritakan dulu background dari tiap personil sampai bisa ketemu berdua ini. Kan ini nampaknya dari generasi yang ini ya, cukup berbeda dekade. Selamat malam teman-temanku. Malam guys. Salam kenal kami dari Sumir. Kami menyebut Barbar hari ini adalah reuni karena kita ketemu teman-teman lama. Semoga sehat semuanya ya. Hari ini saya dan Mas Hasnan hadir sebagai Sumir adalah proyek, kami menyebutnya proyek semampunya, yang dibuat dengan semendadak mungkin karena melihat kondisi hari ini. Kami menyebut proyek ini adalah simulasi dari 10 panggilan tak terjawab dari keadaan hari ini. Makanya kita dari semua proyek yang aku udah siapkan, yang kerilis malah yang proyek berdua ini karena memang sepertinya harus kita menjadi atensi kita bersama gitu. Singkat cerita, Sumir, kenapa namanya Sumir? Kita memang ketemu di Sumir, selalu ketemu di Sumir. Sumur Miring apa? Iya, Sumur Miring, iya. Kantornya dia di Sumir. Kebetulan di lantai 2 itu kan kantorku kan dulu kan. Lantai 2 ini. Iya, yang ada bangunan berapa tingkat ya itu ya? Tiga apa 4 tingkat ini? Yang di lantai 2 itu kantorku itu. Yang dulu gym. Yang dulu tempat gym. Oh. Dulu jam nggak tahu jam berapa ya itu ya. Dulu ada kafenya juga di lantai bawah gitu. Karena kita ketemu di situ. Pertama kali ya? Dan seterusnya selalu bertemu di situ. Hamin 1 mengirim materi ke Mbak Hani. Ya udah namanya Sumir aja. Gitu. Singkat padat ya Mbak ya. Tapi kalau kita mau ngulik Sumir memang itu catatan sejarah, itu karya seni yang memang merespon kondisi saat itu juga. Teman-teman nanti bisa googling tentang kenapa ada sumur miring di situ. Setelah kita belajar juga ada alasan tertentu kenapa namanya Sumir di situ. Kami berdua datang membawa mini album berjudul Kultum, berisi 5 lagu yang kalau di total durasinya 7 menit. Memang 7 menit durasinya ternyata. 7 menit karena memang yang saya sampaikan di awal tadi mendesak, mendadak, dan kayaknya kita harus sampaikan sesingkat dan sepadat mungkin karena memang langsung intinya aja. Gitu. Iya. Seperti itu. Semoga menjadi pembuka yang
asoy buat kita ya. Amin amin. Tapi ini sebelum memutuskan membuat proyek ini ada hubungan apa ini berdua ini? Apakah satu tempat kerja apa? Enggak sih, enggak. Enggak juga. Satu tempat kerja enggak. Kenal Jadi aku punya proyek solo, Mas Hasnan selalu kulibatkan karena beliau ku debutkan sebagai satu-satunya cellist di Jogja yang paham efek-efek, paham ini semuanya lah. Dan hampir semua showcase-ku itu semua kebutuhan cello efek-efek semua Mas Hasnan yang menyediakan gitu. Oh, kayak ini ya, apa technician semacam itu. Cello audio teknik. gitu ya. Karena pas itu kan ada diskusi sedikit tentang apa kita kalau pakai brand ini, aku pakai brand ini gimana ya, pakai brand ini gimana ya. Pernah sih obrolan kayak gitu. Akhirnya dia bikin Setiawan bikin showcase yang di Ruang Panah ya. Ruang Panah tahun kemarin. Oh iya iya. Nah dari ketemu Itu. di Ruang Panah itu kita kayak sepertinya kita ada sesuatu Kemiripan atau Kayak kita sebetulnya aku ngelihat kan apa dari sisi bukan out the box ya, tapi lebih ke pola pemikiran yang kok dia bisa bikin showcase-nya gini ya. Akhirnya aku juga ngulik Setiawan jadinya kan kayak gitu. Jadi kayaknya kita harus bikin sesuatu ini. begitu teman-teman. Jadi kalau proses ketemunya gitu. Dan proyek-proyek lainnya karena beliau selalu membersamai proyek-proyek yang di luar Sumir ini, jadi kita sering ketemu dan obrolan-obrolan yang ada di lagu ini, pembahasan ini adalah pembahasan kita di tongkrongan. Oh. Makanya jadi ya udah kita kemas aja jadi satu mini album lah. Tapi kalau dari tone Setiawan sendiri, kan kalau saya mendengarkan beberapa karyanya kan memang lebih soft dan cenderung ada sentuhan klasiknya, ya. Kan beberapa kali Bisa kita jadi. juga. Meskipun nggak pengen ke situ ya brandingnya. Iya. Tapi kemarin nggak apa-apa. ketika dengar Iya. dari Sumir ini kayak, loh ini. Hal baru. Ya. Ya. Ya itu akumulasi dari obrolan dan kita sering ngulik sound kan. Akhirnya menemukan suatu kesenangan yang wah ini jadi warna yang jadi campur, ini warna pencampuran antara Mas Hasnan dengan proyek yang lama, saya juga dengan proyek yang lama, akhirnya jadi makanya warnanya jadi nano-nano antara aku dan Mas Hasnan di situ kan. Jadi aku nggak menyuruh kamu menjadi orang lain sih, enggak kayak gitu. Kayak Setiawan setelah aku Betul. ngulik, Nggak ada. nggak usah. Kamu jadi diri kamu sendiri aja kalau pengen interpretasiin dari apa yang aku buat. Kebetulan metode kita itu aku kasih riff, Setiawan kasih lirik. Oh. Kayak gitu. Jadi dari riff itu kan mungkin sedikit banyak udah merepresentasikan Hasnan lah seperti itu. Jadi terus Setiawan ngasih lirik, terus abis itu kayaknya kasih ini oke deh, kasih ini oke gitu sih Jadi metode. sesederhana itu, makanya kita menyebutnya semampunya sih. Ya karena memang yang ada di ruang kerja itu hanya ada laptop dan cello kita gitu. Ya udah ini yang yang kita suguhkan yang ada di depan mata kita gitu. Jadi eksplorasinya lebih ke suaranya ya, bukan di permainannya. Iya, tapi dalam hal ini Sumir ini sebenarnya lebih ke apa yang mau kita suarain aja sih. Nah, gitu. Kalau masalah instrumen sebenarnya karena kita cellist aja, makanya kita jadi main cello gitu. Yeah. Tapi dalam pembentukannya kita nggak ada bahas wah harus cello banget nih, harus apa ini enggak, karena kita basically obrolan di tongkrongan ini jadiin lagu kali ya. Yeah. Karena kita di ruang kerja hanya ada laptop dan cello, jadilah warna itu gitu. Kalaupun semisal kita gitaris mungkin bisa jadi kita bikin dengan gitar atau apapun. Oh gitu. iya. Karena yang ada di ruang kerja itu, jadi makanya Kebetulan karena kita ya di cellist juga ya, sih. gitu. Ya mungkin itu sih. Ya, mungkin itu juga. Kalau kita gitaris mungkin Ya, pakai bisa jadi gitar. duo gitar gitu. Jadi sesederhana itu. Tapi memang ya itu yang paling dekat sama kita gitu. Tapi yang jelas mungkin tidak harus Setiawan jadi ini nih baru dia di sini enggak, Iya. tapi lebih ke masing-masing kita, Pencampuran ya. masing-masing persona kita tetap ada. Makanya namanya belakangan. Karena kita sibuk jamming, bukan sibuk ya. Kita menyukai jammingnya, menyukai ngobrolnya. Pas sudah jadi, wih,
kasih nama kali ya. Gitu. Iya, Tapi iya, sebenarnya iya, basically kita mulai ini karena obrolan yang di tongkrongan ini kayaknya asik juga kalau kita perdengarkan. Ada misi-misi tertentu juga yang sepertinya harus kita dengar hari ini gitu. Karena kita ngomongin kondisi negara hari ini. Gitu. Seperti itu Paman. Makanya Paman nggak apa-apa Paman. Berarti ini karya-karya ini notabene baru ya ini penggarapannya dan Baru dan sangat penciptaannya. cepat sekali. Baru banget. Baru banget keren. Berarti isunya benar-benar Hari ini. Hari Hari ini. Isu hari ini. Makanya tadi aku bilang di awal hampir semua proyek yang ku persiapkan ku rilis sebagai fermentasi masih ku simpan. Malah justru ini yang rilis duluan karena memang harus hari ini karena ini ya yang tadi Sedang aku bilang dialami gitu. 10 panggilan tak terjawab dari kondisi negara hari ini gitu. Oh, I see. Salam kenal ya guys dari Sumir. Udah terjawab ya Sumur Miring ya. Nah, aku juga pernah di rumah tuh ini sumber apakah sumur miring gitu. Karena kalian mungkin tapi kan Setiawan nggak di Sewon. Enggak. Nah, anehnya kita meet up-nya selalu di Iya. meet up-nya selalu di Sumir. Yang muda nyamperin yang tua. Iya. Bisa. Meskipun showcase kan sebenarnya di utara kan. Nggak tahu kenapa waktu itu langsung cocok aja kita ketemu di Sumir dan nyaman sih waktu itu tempat latihannya emang tempat meet up-nya enak lah gitu. Di situ apa-apa nyari makan, nyari apa deket kan. Iya. Di depan kampus isi. Terus itu Mas Hanan waktu itu sedang sibuk apa Mas? Kalau dulu kan saya mengenal Anda sebagai Apa tuh? ya selis salah satu band rock eksperimental di Jogja lah gitu. Yang iklannya saya masih ternyanyi itu waktu kecil lihat di televisi. Saya pun juga ya. Betul. Kok jadi ngomong umur sih? Kamu nyebut kecil sih. Masa kecil sih harusnya Iya, iya. waktu itu gitu ya. Jadi kemarin. Ya pada saat itu juga ada kesibukan yang lain, cuman kalau pas itu sih kegelisahan gue emang udah lumayan memuncak lah ya, cuman aku bersuaranya lewat apa ya gitu. Kalau mau demo mau ngapain gitu kayaknya kok aduh aku nggak mampu ya. Cuman akhirnya setelah ada obrolan kecil, mungkin itu jadi pemantik lah di awal kita ketemu itu karena Betul. ada di showcase-nya Setiawan tuh terus ada ketertarikan di sisi sound kan kayak gitu kan, terus Betul. dia ada technically bahas gimana sih cello dengan efek tuh kayak gimana sih. Dari situ terus akhirnya aku juga ngulik Setiawan, dia kalau dia main tuh seperti apa, dan nah dari situ ini kalau aku jadi mikirnya kayaknya aku sama Setiawan harus bikin sesuatu deh. Iya. Ya udah sesederhana itu aja sih. Project ini resmi setelah kita bikin charity di Apa namanya? Fairy Kale untuk Fairy teman-teman Kale. di Aceh. Makanya ini waktu itu memang kayaknya kita harus dulu juga charity itu kita kata semampunya selalu kita pakai bahwa kita musisi punyanya cuman ini, apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman kita yang sedang membutuhkan gitu waktu itu. Dan termasuk hari ini lagu-lagu ini sebenarnya semua sama panggilan-panggilan itu aja gitu. Termasuk sekarang ada yang bencana di NTT itu kita udah mulai resah gimana nih ya mau ini apa. Sebenarnya sekecil itu langkah kita sebenarnya. Sesimpel apa yang bisa kita bantu ya, karena kita musisi, karena kita cellist, ya udah kita bikin sesuatu yang dekat sama kita gitu. Menyuarakan gitu ya. Iya, lebih ke Iya mengabarkan. ya mengabarkan, ya, mengabarkan. mengabarkan dewa. Syukur-syukur bisa membantu Iya. gitu. Iya. Luar biasa. Apakah mau kita play aja nih musiknya nih? Sebelum kita pendengarkan, ada ekspektasi apa dan experience apa yang akan pendengar rasakan menurut teman-teman Sumir dari EP ini? EP ini berisi 5 lagu yang semua itu sebenarnya kayak WhatsApp gitu, sesingkat WhatsApp bahwa kabar hari ini tuh ini. Dan sebenarnya ekspektasiku adalah kita tahu sendiri media dan di dunia maya ya itu banyak yang bias di situ.
Sehingga kita memposisikan lagu kita itu sebagai pengingat lah gitu, pengingat bahwa ini kondisi kita tuh sebenarnya kayak gini loh gitu. Mungkin teman-teman di sini semua aktif mengamati kondisi negara hari ini, tapi untuk teman-teman yang lain yang mungkin sibuk kerja, mungkin sibuk apa, barangkali nggak sengaja dengar lagu kita terus oh iya sebenarnya sesederhana itu gitu. Jadi kalau ngomongin ekspektasi, semoga 5 lagu dari Sumir ini menjadi kabar yang harus secepat mungkin kita sampaikan. Siapa tahu kita bisa memberi langkah-langkah kecil. Misalnya nih aku dari Mas Asnan udah bikin lagu ini, teman-teman yang denger, oh ya kita harus melangkah apa ya, oh kita harus membantu apa ya, kita harus bergerak apa ya gitu. Sesederhana itu. Jadi nanti kalau mendengar, oh ini kabar yang ada sekarang ya, aku harus apa ya gitu. Sederhana itu. 5 lagu dengan judul Panjang, friend. banyak. Boleh di ini. Ada listnya. Yeah. Saking Mas Nudia sebutkan Mas. saking barunya sampai lupa ya judulnya. Ada mereka, ini beneran. Beneran, Mereka nggak mencuri apa-apa, di nggak apa-apa. siang hari. Berita disiarkan untuk menutupi. Ibu dan ayahnya diteror lewat media. Siapakah yang mau mengaku? Berubah rute perjalanan sepulang kerja. Iya. Mereka mencuri di siang hari, track 1. Yang kedua, berita disiarkan untuk menutupi. Sekarang banget kan. Yang ketiga, ibu dan ayahnya diteror lewat media. Sekarang banget juga tuh. Siapakah yang mau mengaku? Belum ada juga yang mau mengaku. Yang keempat, merubah rute perjalanan sepulang kerja tuh. Oke, kita coba deh tengok di depan amplas masih banyak orang-orang yang dengan gerobak-gerobaknya, masih dengan apa. Kita coba deh nggak lewat rute yang biasanya. Coba kita merasakan yang lainnya gitu. Begitu teman-teman. Baiklah. Kultum, 7 menit. 7 menit. Kabar 7 menit ya. Selamat mendengarkan teman-teman. Kultum, thank you guys. Luar biasa. Oke, langsung saja kita berikan waktu untuk panelis kita ya. Mas Desta Wasesa untuk Pamanku. merespon EP ini. Monggo. Halo, saya Desta Wasesa. Perlu klarifikasi dulu, saya bukan pionir netizen journalism. Kalau memang mau nyari pionir, namanya Oh Yung Oh. Oh Hyung Oh. Dia ada di Korea, dia pendiri Oh My News tahun 2000 ketika digital mulai populer di Asia gitu. Iya, iya. Tuh, jadi biar nggak salah paham. Terus yang kedua ada Jal Gilner dari New York, itu tahun 90-an gitu. Jadi itu dulu. Jadi saya bukan pionir, saya anak debar-bar aja gitu. Saya sengaja baru mendengarkan malam ini setelah telepon Setiawan apakah lagunya ada gitu di DSP. Nggak Nanti ada, dia cuy. bilang oh nggak ada, oh pas banget gitu. Maksudnya malam ini bener ini seperti nostalgia bagi Setiawan tapi juga nostalgia buat saya. Karena di awal-awal The Barbar terbentuk tahun 2000-an, tahun 2020 itu selalu ada unsur kejutan. Selalu ada unsur kejutan yang datang di setiap hearing sessionnya. Si musisi bawa lagu yang nggak pernah diperdengarkan di DSP dan lain-lain dulu. Terus yang jadi poin pentingnya adalah impresinya teman-teman di sini. Kita dengerin bareng-bareng, ngomong bareng-bareng, jadi impresinya ada gitu. Apakah nanti akan dirilis atau tidak, itu terserah si musisinya gitu. Jadi benar-benar nostalgia banget. Oke. Sumir, dia dulu gondrong gitu, kayak Ari Sihasale gitu ya dulu rambutnya. Setiawan juga gondrong, gitu. Tapi setelah Prabowo naik jadi presiden dipotong. itu dia, stres. Nazarnya gitu. Ditunggu Mas Garung. Nazarnya gitu. Potong nggak tuh Mas?
Silir loh Mas. Silir ya. Oke. Mungkin pendekatan pertama ekspresif ya dalam apresiasi karya itu ada beberapa pendekatan, salah satunya ekspresif, ngelihat dari si musisinya gitu. Dia sama Setiawan ini hampir sama. Jadi saya melihat mereka memosisikan selo di banyak karya mereka, baik proyek pribadi ataupun kolektif, itu hanya sebuah instrumen, medium aja. Jadi dia nggak kayak nggak kayak Raphael Brown gitu yang dikenal sebagai selo metal, atau nggak kayak Zo Keating, dia sebagai selis yang memang memadukan perangkat elektronik, looping dan lain-lain gitu. Atau nggak kayak Oh Kyung Lee. Oh Kyung Lee itu selis yang memang mainannya di area avant-garde. Itu mereka berbeda, mereka hanya memandang selo as instrumen untuk menyampaikan atau untuk mengonversikan hal-hal yang sifatnya filter sosial ke bunyi. Bahkan Setiawan hanya menganggap selo sebagai barang aja gitu. Dia keluar dari pakem-pakem permainan selo di teatermu. Dia selonya tidak digesek, selonya tidak dipetik, cuman dibawa aja tas dan lain-lain gitu kan. Itu. Terus yang kedua komposisi. Kalau dibilang eksperimen, di area produksi musik memang eksperimen bagi mereka gitu. Kan gitu ya. Di area produksi musik, ya. Karena selo sejauh ini yang aku tahu itu selalu dianggap sebagai bunyinya selalu dianggap sebagai dekoratif dalam satu komposisi. Entah itu rock, entah itu metal, entah itu pop dan lain-lain. Selalu saja disebut, oh ini hanya menambah vibes kehangatan gitu ya. Bentuk area-area teknis yang menyentuh abstraksi pengalaman pendengar itu lewat selo karena dia cenderung dikatakan lebih hangat dan lain-lain gitu. Nah, bagi Sumir itu diubah gitu. Dia tidak lagi jadi dekoratif tapi substitusional. Dia mengganti gitar, dia mengganti alat-alat lain yang selama ini memproduksi suara gritty gitu, kasar dan lain-lain. Itu dia substitusional dan cukup pop buat saya. Nada-nada yang diambil keduanya di area vokal itu cukup pop gitu. Mungkin nanti bisa kayak Melby lah ya. Itu malah ke area grunge kalau menurutku, malah ke area grunge. Terus juga tapi yang menarik adalah albumnya itu konseptual. Konseptual itu memang ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan judul. Judulnya Kultum, kuliah 7 menit, durasinya 7 menit gitu. Dan katakanlah ini satu produk musik yang berusaha mimesis. Artinya ingin memeras realita yang teman-teman temui di jalan atau di ruang-ruang manapun gitu. Nah dari sini kemudian timbul pertanyaan gitu, bukan soal lagu itu bercerita soal apa dan lain-lain, itu basi kalau menurutku. Ketika membuat 5 lagu ini, aku udah lama juga nggak ketemu Kue ya. Aku nggak tahu Kue ngilang kemana, mungkin you want to say something, I don't know gitu ya. Kalian ketika menatah ini, menulis ini, memproduksi ini, dalam kondisi yang seperti apa atau sedang mengalami kondisi yang apa gitu. Itu gitu. Dan yang kedua, di titik mana teman-teman personal itu menjadi sangat politis sekali. Itu aja. Mas Asnan, sekut. Monggo dijawab. Seperti dihakimi. Kalau apa ya, ketemuannya tadi ya, gimana Mas ini ketemu ininya gimana tadi? Dalam kondisi seperti kalau apa? kita kondisinya sih pas itu yang jelas
nggak sakit sih, sehat sih pas itu ya. Secara physically kita sehat, cuman kalau aku pribadi sih kalau boleh ngomong ketika pembuatan karya ini memang lagi kondisi apa ya? Bisa dibilang marah lah. Memang lagi kondisi marah. Tapi marahnya juga udah ketahuan lah sama apa gitu. Ya yang jelas sama kebanyakan sih itu. Tapi bukan ke nama ya, tapi malah lebih ke keturunannya lagi kayak gitu loh. Karena aku kan dia ya boleh dibilang di akar rumput banget lah kan kayak gitu. Jadi kadang-kadang tahu kan kayak gitu. Contoh kasus kayak yang Setiawan tuh kadang pernah kita di mana sih yang dipingit? Kita mau ambil video terus gempa banjir ya di Sumatera. Nenekmu gimana? Terus aku nyeletuk aja benda. Iya nenekku hilang nggak ketemu. Kayak gitu. Jadi yang banjir yang Iya. terakhir kemarin. Aceh. Yang Aceh sama Sumatera kan. Memang nenekku memang hilang sampai sekarang nggak ketemu kan kayak gitu. Dan sepupu ya. Dan sepupu satu. Dan rumah-rumahnya. Dan rumah-rumahnya semua udah ketimbun tanah yang di daerah Garoga kalau teman-teman tahu bisa googling sendiri ya. Ada 3 desa tuh yang tertimbun semua kayak gitu. Ya aku udah so flat itu sih nganggap itu marahnya udah sampai di titik itu kayak gitu. Jadi begitu ada Celo ya gitu. Kalau kebetulan prosesnya kami yang udah aku bilang tadi, aku kasih riff, Setiawan kasih lirik, ya kalau di titik itu marah ya gitu. Tapi karena aku ngalamin sendiri juga di beberapa titik yang aku itu ya makanya nggak tahu lah marahnya tuh level berapa nggak tahu. Level berapa itu? Gitu sih kalau kondisi pas yang pengkaryaan ini gitu Mas. Kalau aku ngerespon Mas Hasnan tuh sebenarnya aku lebih ke nyari solusi sih Mas. Kayak misalnya kita resah, nenekku hilang man belum ketemu. Ya udah kita bikin showcase aja 3 hari lagi yuk nyari uang gitu-gitu. Modelnya gitu Mas aku langsung. Waktu itu kan showcase yang charity itu kita bikin untuk 3 hari kemudian. Ya udah aku langsung bikin poster hari ini ya, kita ini langsung gitu. Sama seperti album ini terjadi pun seperti itu. Kita resah ini ya udah langsung kita ini. Langsung kita kabarkan aja gitu. Karena seperti yang aku bilang di awal, kita punyanya ini, kita seniman, musisi, punyanya alat musik yang ini aja gitu. Kita nggak bisa ngabarkan pakai alat-alat yang lain. Kita nggak bisa, itu perlu proses yang lama. Tapi kalau dengan alat yang dekat sama kita, itu bisa langsung saat itu juga gitu. Makanya ini aku bilang tadi hampir dari semua proyek yang aku persiapkan, makanya ini yang rilis, itu menjadi pertanda bahwa wah ini memang darurat sih gitu. Jadi kalau untuk menjawab itu kondisinya kalau disimpulkan memang resah dan kalau aku jadi sedih banget ya, maksudnya melihat hari ini gitu. Aku nggak menyebut siapa apa, tapi memang aku melihat teman-temanku, oh dia jadi ini ya, jadi pengangguran sekarang karena dia ada apa tuh yang dikurangin kerjaan tuh apa namanya? Efisiensi gitu-gitu. Aku lihat temanku jadi sekarang kondisinya ini ya. Terutama orang-orang di daerahku, kondisinya berubah banget. Di gitu. Klaten apa? Iya di Prambanan Oh, itu iya. kita ngelihat ya pemulung makin banyak. Kalau makanya ada lagu merubah rute perjalanan pulang kerja tuh itu yang kita lakuin memang. Kalau kita ngelihat biasanya kita lewat jalan Jogja Solo, coba deh lewat kiri dulu. Oh ternyata di sini kondisinya banyak yang tutup, banyak yang pengemis makin banyak, makin apa. Nah itu hal yang membuat kita resah. Nah aku tuh lebih ke solusi gitu. Makanya album ini adalah ya udah solusinya ini aja Mas. Solusinya ini aja karena yang aku bilang tadi teman-teman yang di sini mungkin udah update soal sosmed, tapi yang lain belum tentu. Nah, belum tentu. Makanya lewat lagu ini barangkali sampai ke teman-teman untuk apa ya langkah kecil bagi kita yang mungkin sekarang masih dalam notabene masih aman gitu. Apa yang bisa kita lakukan hari ini ya gitu. Seperti itu sekecil itu sih langkah kita itu. Yang pertanyaan kedua tadi adalah Sampai di titik mana tadi? marahnya. Oh iya. Starting pointnya yang bencana Aceh itu sih. Karena kita ngelihat media, teman-teman update media ya bahwa bantuan dan segala macam sangat-sangat
tidak seperti sebelum-sebelumnya lah gitu. Dan lagian kalau teman-teman mau tahu, aku dapat semua A1 dan itu malah familiku semua kan kayak gitu. Baik itu yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan yang di Gayo sekalipun. Makanya aku dapat A1 semua kan kayak gitu. Jadi Info-info itu. info-info itu jadi bukan sesuatu hal yang aku Rumor bikin gitu ya. romans kayak gitu atau Benar-benar merasakan. Iya. dibuatin supaya jadi ini kan sedih banget kan kayak gitu. Iya. Enggak gitu. Jadi Yang syuting itu mas, ini lagi prepare nih syuting nih, lagi mau buka celo tuh. Mas, gimana keluargamu di Aceh? Si mbahku hilang man. Langsung diam kita. Terus ngapain kita di sini hari ini gitu? Maksudnya kita malah ngelakuin hal yang kayaknya ini bisa besok lagi gitu loh mas. Iya, Kita iya. harus ngelakuin apa sekarang gitu. Aku nggak ngerasa itu politisi ya, tapi ada aku urgensi yang lain lah. makanya aku menyebut yang bahasa Mas Desta politisi itu adalah bahasa puitisnya adalah 10 panggilan tak terjawab dari keadaan hari ini gitu. Ini kita udah ditelepon berulang kali nih dari kondisi-kondisi sekarang nih gitu. Apa ya yang di duitku nih masih ada 100.000 nih, bisa bantu apa ya gitu. Makanya aku sama Mas Asnan, ayo Mas kita kita kali ini aku punya teman-teman debarbar, lewat debarbar dulu deh kita coba dulu gitu. Makanya kita nggak punya ekspektasi ini akan seperti apa. Makanya Mas Desta nyari di DSP belum ada gitu karena memang coba dulu deh kita mendengarkan apakah teman-teman di sini memiliki pemikiran yang sama dengan lagu-lagu kami. Tak sebutkan judulnya ya, mereka mencuri di siang hari, tak perlu sembunyi bahkan dia selfie. Beneran, itu beneran terjadi gitu. Mereka foto-foto ya, pembangunan jembatan, yang bangun siapa, yang foto siapa, ada Ya. real banget Ya, gitu. semacam itu. Resah banget kitanya, tapi mau gimana lagi? Cuman ada celo sama laptop mau ngapain kita? Ya kan? Ya udah bikin gitu. Iya. Tapi rata-rata memang bukan aku doang yang menyampaikan masalah itu ke Setiawan. Cuma akhirnya kan dengan Rif itu kan tentang kemarahan ini nih aku lagi ngomongin ini sih Wan gini. Jadi Betul. terkadang aku nyampein itu ke Setiawan sehingga dia kayak lirik yang di apa lagu yang apa? Aparat. Yang Itu sorry itu sih aparat tuh emang lagi yang Mas Andri Yunus. pas penyiraman sih pas Itu ya. kita aduh gimana ya kita aku waktu itu lagi bantu Usman, Pak Usman Blackstone. Usman the Stone. Blackstone itu yang pendiri salah satu tokoh di Kontras. Aku lagi ngisi celo untuk album mereka lah gitu. Andri Yunus kan salah satu bagian dari Kontras kan. Aduh, aku harus melakukan hal apa ya gitu. Nah, kebetulan juga aku menyampaikan masalah itu ke Setiawan. Jadi wah aku udah ini banget nih sama Gimana ya, warna-warna kita harus itu apa ya, ya, gitu. gitu. Jadi makanya ada aku nyebutin beberapa warna di situ kan. Jadi Makanya aku kemarin cerita sama Mas Desa di telepon. Aku nggak protes Mas, aku cuma pengen kita harus ngelakuin apa ya iya. dari orang-orang di sini. Yep. Kita bisa ngelakuin apa teman-teman di sini. Ini misalnya kita ya urunan 50.000 nih, bisa kita bantu NTT langsung. Yep, kayak Sesimpel gitu itu sebenarnya. Nah, karena kita taunya kita musik, punyanya cuma cello, ya udah, yuk kita bikin. Sesimpel itu sebenarnya album ini gitu. Semoga menjawab ya teman-teman. Itu pamanku. Rada iki ya. Obrolannya tadi rada ihi. Iya. Saya juga jadi bingung ini arahnya mau kemana. Ya. Karena memang kondisinya memang sangat ini Bingung ya? membingungkan semua ini. Bingung kan? ya mungkin yang 5 yang kami kabarkan itu udah cukup mewakili atau kurang mungkin jadi teman-teman bisa melakukan sesuatu hal yang lain atau mungkin ini 5 kabar ini bisa jadi pemantik Iya, juga. 5 WA ini Iya, kita. 5. Tapi ada juga yang untuk teman-teman di sini juga ada lagu yang di track 4 kalau nggak salah yang tentang Ya. boneka itu termenung di antara sampah-sampah itu. Itu kan yang aku mention adalah teman-teman bahwa sampah-sampah itu dikirim dari rumah-rumah kita juga gitu. Iya. Kita juga pelakunya. Iya, Kita makanya kan ikut andil dalam di kerusakan situ itu. diakhiri dengan pertanyaan siapakah yang mau mengaku gitu. Iya, iya. Kalau kita sih ngaku bahwa kita yang sampah itu dari rumah kita. Meskipun aku sama Mas Asnan obrolannya udah berkali-kali nih. Kita di rumah udah misahin nih sampah plastik, sampah daun, sampah apa. Diambil sama tukang sampah Jadi jadiin satu. Nah, gimana tuh gitu? Ya kan? Maksudnya kita ya harus gimana gitu cuy ini. Mana lagi waktu kemarin tuh sampai sampah di mana-mana gitu kan. Makanya ini aku bahasnya boneka tuh karena itu barang kesayanganmu, kamu buang akhirnya menumpuk di situ. Bekas kue ulang tahunmu yang kamu banggakan itu
numpuk di situ. Sebenarnya kita protes ke siapa? Karena diri kita sendiri gitu sebenarnya. Sesimpel itu sih gitu. Bahwa kita harus mengaku aja. Puntung rokok ini Iya. dikumpulin, ya kan? Jadi nggak purely ini untuk yang di atas atau apa. Ini juga buat kita semua. Nah, gitu guys. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin mengutarakan juga keresahannya. Ini deh buat kalian bertiga. Kalian bertiga nih, kalian percaya musik aktivisme nggak? Gimana? Musik aktivisme. Sekarang tuh ada genre, ada musik protes katanya yang dikategorikan sebagai genre musik protes atau musik aktivisme. Nah, kalian bertiga percaya nggak tuh? Karena nggak terlalu ini, maksudnya nggak ini banget sih Mas kalau mungkin itu dampak ya jadinya ya. Mungkin karena kalau aku pribadi karena mengalami itu jadinya aku bersuara. Tapi aku kan nggak memposisikan diri sebagai aktivis. Gitu sih Mas. Jadi lebih ke karena aku jadi kayak gini ya, analoginya kalau aku sendiri pasti sampai seberapa sih daya jangkaunya kan kayak gitu. Tapi kalau aku package ini di dalam sebuah karya, ya karena juga itu tadi balik itu tadi karena cuman punyanya Celo, ya udah aku bersuaranya itu lebih loud lagi ya dengan Celo itu kayak gitu. Mau kemarahanku yang sampai so flat itu tadi aku ngomong sama Setiawan ya aku tuangin di situ aja deh kan kayak gitu. Jadi kalau itu memang dianggap sebagai jadinya aktivis, ya nggak tahu juga Mas. Label itu harus didapetin kayak gimana? Apakah semua karya ini kan kayak gitu? Kayak kita jilid 2 kan nggak tahu nih kita mau ngabarin apa lagi nih kan kayak gitu kan di jilid 1 ini memang kita kabarin hal-hal yang betul-betul yang sekarang yang coba apa kita kabarin dengan pergerakan kecil kita ini kan gitu. Jadi nggak tahu Mas, aku jadi aktivis atau enggak, aku nggak tahu juga. Tapi aku nggak apa-apa juga kalau dilabelin jadi musik aktivisme kayak gitu juga. Toh juga banyak sih musisi-musisi yang mungkin dia dengan hanya lirik, nggak harus dengan musik yang apa frontal kan kayak gitu juga, nggak harus dia dengan lirik juga bisa jadi seorang aktivis kan kayak gitu. Gitu sih Mas. Monggo Setiawan, monggo. Loh, aku nambahin kenapa temanya 5 itu sebenarnya di daily-nya aku dan Mas Asnan ini kan membantu proyek-proyek lain ya, kayak misalnya soalnya aku nyebut nama-nama ya, misalnya kayak Mas Asnan bersama Iksan Scooter atau aku sama Mas Fajar Merah atau bersama Pak Usman gitu kan, mereka juga membahas hal-hal yang lebih dalam lah gitu. Nah dari perjalanan kami itu ada juga yang aku dalam membuat liriknya tuh, oh itu udah kebahas waktu aku main sama beliau-beliau. Iya. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang nggak ada di sana gitu. Oh ini kita lengkapin aja gitu. Bahwa di sana udah bahas tentang perempuan, tentang orang hilang, tentang apa. Kita yang ada di dekat kita gitu. Makanya tema-tema ini jadi hal yang paling dekat sama kita karena memang kita udah di sana-sana udah bahas ini. Ya udah ini aja deh gitu. Jadi percaya dengan adanya musik aktivisme itu? Ya, mau nggak mau ya. Gitu, Fred. Ya, mungkin kalau ada ininya ya apa kayak kalau dia liriknya ini berarti dia aktivis. Itu jadi ya dampak. Atau kalau model distorsinya gini jadi ya nggak tahu juga jadi sih beta, makanya. jadi apa ya. Tapi yang jelas yang kayak dibilang Setiawan tadi memang salah satu di keseharian kita yang lain kan kayak gitu juga ada ya ngomongin apa gitu, misalkan kayak aku di Iksan Scooter atau di grupku sendiri dengan project dengan Mas Iksan juga kan ngomongin nggak mungkin dibilang gak jauh ya, cuman kan dengan alanya itu gitu, cara mereka gitu. Nah cuman kan di sini itu aku alamin sendiri, jadi aku tahu marahnya mau peaknya mau berbahasanya itu. Dan mendeskripsikan kemarahan itulah paling enggak itu ya tahu banget, terukur banget ya kayak gitu. Jadi itu sih yang tujuh. Nah di sisi lainnya ya memukakan kemarahan itu dengan media Celo itu tadi, terus di sisi lain yang aku maksud itu adalah untuk mengabarkan ini semua juga ke
semoga tergerak sih kalau harapannya untuk teman-teman yang lain yang mendengarkan gitu. Itu Mas Des, Jang. Diproduksi di manakah ini EP ini? Di apa? Klaten Karkoral. Jadi Karkoral Studio. ini kan berangkat dari solo projectku kan. Iya. Nah, aku kan punya tim isinya 4 orang, aku, istriku di visual, engineer sama finance. Nah, engineerku tuh kita tuh selalu hari ini rekaman apa ya, mau ngomongin apa ya, ngomongin apa. Nah, project ini kita masuk Sumir, di situ. Oh, di PH-nya kamu sendiri. Jadi Namanya kita- tadi apa teh? Namanya Toko Bunyi. Toko Bunyi. Oh. Berarti Setiawan sendiri sebagai apa di posisinya di situ? Jatuhnya dari semua produknya aku nano sih, ada yang composer, ada yang performance, ada apa. Karena kita produknya nggak cuma Sumir, aku kan ada project yang kayak vokal. Aku tahun lalu bikin vokal grup, bikin strings, bikin apa gitu-gitu. Oh, yang Dan selalu showcase ini ya kemarin apa Selo 1 dengan ya vokal geng. Vokal geng. Siap. Ya. Thank you Mas. Replika vokal geng. Iya, iya, iya. Nah, ini jadi masuk di situ. Jadi program rekaman kami masuk di jadwal itu. Oh. Jadinya diproduksi, anggap aja di rumah sendiri gitu. Seperti itu. Nah, hasil dari rekaman itu kita olah berdua di rumah juga sih. Kita kemas sendiri. Yang sebagai engineer juga Setiawan sendiri atau ada Betul. teman? Oh. Dengan proses seperti apa itu, Mas? Pengembangan suaranya? Apakah menggunakan analog full terus nanti diproses di digital? Iya, yang aku bilang di awal kita cuma punya cello sama laptop. Jadi semua full kita. Full seperti itu, apa adanya ya. Iya, dari- Makanya semampunya. Iya, iya. Maksudnya kita rekaman pure untuk ngambil data aja, Ah, tracking aja. gitu sih. Selebihnya kita olah di kayak efek-efek itu kita logic semua. Oh, di-explore di DAW gitu ya? Mas Asnan ngirim beberapa karakter yang dia banget. Ya, Kebetulan aku yang ngerjain, jadi aku ngerti karakter itu apa. Blend lah gitu. Gitu. Terus gimana tuh teman-teman memutuskan untuk di dalam sebuah komposisi ini aku harus ngeluarin suara yang seperti ini. Terus di bagian ini aku akan mengeluarkan suara seperti ini karena aku akan menyuarakan ini nih gitu. Itu prosesnya seperti apa dan keputusannya tuh berdasarkan apalah gitu. itu nggak ada kita bahas secara detail ya kalau mengeluarkan itu karena kita udah di area insting masing-masing ya. Insting itu lebih atau mungkin lebih tepatnya ke karakternya Setiawan tuh dia mau menginterpretasikan misalkan kata coklat gitu. Dia mau interpretasikan itu dengan karakternya dia aja. Coklatnya dia, coklatku ketika itu dibunyikan di cello akan mempunyai karakter sendiri-sendiri gitu. Jadi lebih ke arah itu bukan ke technically kalau marah berarti aku main ini ya gerak Nada banget ini, ya gitu ini. atau melengking ya enggak gitu sih. Lebih hampir nggak pernah kita bahas. Baru malam ini malah dibahas itu. Oh ya. Iya. Itu karena kita lebih cenderung ke apa ya nggak tahu kayak Setiawan tuh dia udah punya porsi masing-masing dia mau ngapain kayak gitu. Setiawan juga balik aku juga sama aku mau ngapain juga Setiawan paling ngomong kayaknya di ini aja deh Mas marahnya gini aja deh Mas. Nah, paling cuma obrolan itu aja sih dan itu pun ketika take. Bukan ketika mau membahas Iya, bukan waktu pengkaryaan. workshop ya? Bukan. Kita workshop di WA Jang. Jadi beliau ini ngirim riff, aku ngirim lirik, ketemu di studio, jadi kayak next song, mending Ya, gitu sih. gitu. Nanti selebihnya aku kemas di DAW. Iya. Tapi ketika waktu post pro berarti ya menentukan suara-suara dan efek-efek itu. Apakah kalian tetap berdua untuk mengembangkan itu atau hanya Setiawan saja Jatuhnya berdua. sampai selesai? Sampai selesai. Oh iya. Sebelumnya Mas Dasna selalu ngirim, yang lagu ini aku cocoknya karakternya kayak gini, ngirim beberapa referensi, aku olah. Nah aku orangnya selalu final check tuh selalu harus ketemu. Oh. Harus ketemu. Udah cocok belum nih? Udah, porsinya udah oke nih. Makanya lirik atau bagan di sini tuh nggak ada verse, nggak ada pre-chorus, nggak ada ref. Ya, Iya, ini bener purely tema kita ngomongin ini aja gitu. Makanya ref doang, verse doang gitu. Ya, Sumir di KBBI ya seperti itu masalahnya. Sumir kalau kita searching di KBBI Iya. artinya sidang singkat. Ringkasnya. Sidang singkat. Kayak misalnya kita ketangkap polisi di jalan, sidangnya cepet tuh, itu namanya sumir.
Jadi lebih ke meringkas. Makanya kebetulan banget Sumir, Kultum, jadi Pas gitu ya. padahal kita nggak sengaja juga sih, mesti ngalir gitu Iya. paman. Gitu paman. Yang jelas Aneh banget. yang, Aneh banget ya. yang jelas kalau ngobrol karya nggak semusisi itu sih kita. Iya, kita lebih ke, makanya aku jadi kelirik. Iya kan? Dulunya lirik. Iya. Bener gak sih bahasaku? Kita Bener juga. nggak semusisi itu. Kita refnya kurang gahar nih atau kurang ngehook nih. Belum mungkin apa ya? Nggak ada di situ ya. Approach-nya. Kita mau mengabarkan aja pokoknya. Iya. Kayak WA, makanya aku bilang kayak WA kan. Kayak kondisinya lagi gini nih bro, gitu doang sih. Sesingkat itu sih. Dia pemantik misalkan yang itu tadi. Mbahku meninggal, belum ketemu. Ya udah, langsung bikin. Sesederhana. Konser waktu itu berhenti sebentar duduk melingkar. Iya. Aku malah jadi kayak ngobrol sama perupa gitu loh. Karena ini ya, approach-nya tuh gimana nyebutnya? Mungkin rada abstrak gitu ya. Tapi ya nggak abstrak juga karena ada Tapi kita pendekatannya emang visual, Jang. Iya. Karena kan kita lihat berita, kita suka warna, suka apa. Jadi pendekatannya emang langsung visual. Jadi makanya suatu saat kalau ini benar ditampilkan ya, itu pasti pure visual sih ini. Akan direspon dengan itu. Pastinya, pasti. Karena untuk mempertebal ya. Ya kan misalkan cherry pop atau apa let's say sebuah festival. Oke, Sumir ya. Ada slot nih 30 menit. Kan kita cuma punya 7 kan. Nah, disitulah hal-hal yang lain akan kita bicarakan kan kayak gitu. Entah itu lewat balutan visual, entah itu kita kolaborator yang lain, entah itu gitaris, entah itu drummer atau bassis, siapapun Pasti itu kan gitu. untuk kebutuhan performance Iya ya. pasti Iya. kita Pasti. gitu. Di situ sih ya. Oh ini berarti drum dan instrumen-instrumen yang lain itu Masih menggambar. ini ya. Tapi kalau semua hal yang berbau riff, lead itu totally kita ngisi pakai cello. Kayak gitu sih. Ya. Karena cello sebenarnya Mas Asnan riff itu bisa jadi bass, bisa jadi gitar. Bisa. Makanya kalau Mas Asnan udah ngebass banget tuh, aku tinggal nambahin high-nya kan. Iya. Kalau Mas Asnan udah gitar banget, aku tinggal nambahin bass-nya. Sesimpel itu. Ya kalian tuh ibaratnya kayak kalau teorinya tuh udah hatam gitu ya. Jadi approach-nya tuh malah nggak di situ gitu. Iya kan? Enggak. Yang darurat bukan di situ. Di situ. Daruratnya bukan di komposisinya. Lebih ke ini gimana nih. Kontekstual ya. Gimana nih cuy kita hidupnya nih. Gitu. Iya. Mungkin Mas Desta ada menambahkan lagi atau merespon lagi? Ada pertanyaan dari teman-teman? Iya dapat door prize. Ada kaos nih. Oh ada kaos. Dapat kaos 1. Beneran dong? Kirain bercanda. Beneran. Untuk yang bertanya, ada kaos dari Size-nya Sume. XL. Size-nya XL. Kultum. XL. Oh dibuka. Yang dipakai Mas Desta nih. Oh ini. Ya, yang dipakai Ini Mas yang Desta tuh XL. warna nih. hitam ya? Warna hitam. Yoi. Kebetulan XL ini. XL. Gini Mas Daniel. Belum ya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belajar soalnya. Yang pertama perihal impresi dulu. Perihal impresi ternyata tadi udah diwakilin sama Mas Desta. Saya busa, jelas. Awalnya saya tuh ekspektasi bahwa si cello itu akan stand out sebagai satu instrumen yang tidak sebagai dekoratif tadi itu, tapi juga tidak sebagai seolah-olah sekedar pengganti dari instrumen yang umum kayak bass atau gitar tadi yang disebutkan gitu. Tapi secara bunyi yang berusaha di replace itu udah dalam form bentuk band yang saya sendiri bisa menikmati lah gitu istilahnya. Itu impresinya. Nah kalau pertanyaannya, lagi batuk Pak Haji. Batak Pak Haji. Nah kalau pertanyaannya itu nyambung ke musik aktivisme tadi itu, Mas, materi Kultum ini, kuliah 7 menit ya. Itu kan tadi dibuat berdasarkan isu-isu yang kalian rasakan sendiri secara pribadi dan juga yang kalian lihat sendiri secara pribadi. Nah secara karya,
apakah si kultum ini sifatnya hanya sebagai istilahnya tuh apa ya, monumen peristiwa doang karena kalian melihat, atau sebagai meluapan emosi personal, atau memang ada keinginan untuk ini jadi movement yang komunal lah istilahnya, bahwa ya kayak tadi disebutkan bahwa ya kita mau protes perihal sampah juga itu sampah dari kita juga atau gimana. Nah itu positioningnya gimana toh? Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dikasih dulu kaosnya. Oh. Kalau ditanyain itu tadi kayaknya tiga-tiganya deh Mas. Ada luapan emosi personal juga kan gitu. Ada unsur. Tapi kalau sekarang udah kita perdengarkan lebih ke ngajak ya. Supaya teman-teman juga ya kita mencoba mengabarkan meskipun teman-teman juga mungkin udah ngelihat itu sendiri atau bahkan ada juga teman-teman yang udah mengalami sendiri kan kayak gitu. Kalau memang dirasa belum pernah bertemu dengan permasalahan yang seperti itu, ya berarti ini kabarnya kan kayak gitu. Tapi kalau memang udah pernah mengalami, yuk kita ngapain yuk. Nah, jadi tiga-tiganya kayaknya kalau di pengkaryaan sih ada Mas, tiga-tiganya itu tadi. Terdekat NTT kali ya. Kita Ya, kayak pernah kita lakukan lakuin. untuk Gayo Maksudku, dan Sumatera. Kita waktu bikin ini kan baru ngalamin yang Aceh kan. Yang NTT kan setelah ini lagu jadi ini. Jadi yang terdekat ini bisa dibilang ya NTT. kita pengen banget ngebantu gitu. Makanya yuk kalau misal ya salah satu langkahnya biasanya kita bikin acara HTM tentukan tiketnya sendiri. Nah itu salah satu langkah teman-teman untuk Berdonasi membantu. gitu ya? Tiketnya ditentukan sendiri. Kalau hal-hal yang lain sih pasti udah di personal sih Mas, kalau kayak gitu. Misalkan saya tidak merokok kayak gitu. Oh gitu ya. Misalkan seperti itu. Enggak. Iya. Kok jadi gini tuh? Enggak, ya kalau yang lain beneran kalau saya pribadi pasti ke personal udah mencoba untuk menerapkan itu sebelum mengajak orang lain gitu. Luar biasa. Ada lagi teman-teman? Oh ya, Mbak. Aduh Mbak, kaosnya. Debar-bar Udah kali, dapet udah. kok. Yang satunya S ya? Yang satunya ukuran S. Halo Sumir, aku mau impresi aja dulu. Aku bukan musisi dan pengetahuan musikku nggak luas, jadi aku nggak tahu cello itu fungsinya apa di lagu, sebagai apa aku nggak ngerti. Aku sebagai awam aja ya. Aku ngerasa waktu dari pertama aku dengar lagu-lagu kalian ini, aku ngerasa nuansa musik alternatif rock 90-annya agak lumayan kerasa. Terus karena dengan lirik kalian yang menurutku lugas dan cukup berani ya, terus tidak bertele-tele, pendek-pendek kan lagunya, tapi kayak to the point gitu. Nah yang aku pengen tanyain, kalian menyadari ini sejak awal bahwa oh ini kayak emang kita lagunya kayak alternatif rock 90s, atau ini ternyata natural aja setelah jadi ternyata jadi kayak alternatif rock 90s gitu. Itu aja, makasih. Makasih Kak. Monggo silahkan. Tadi sudah disampaikan Mas Hasnan bahwa jawaban tentang musikal itu sebenarnya baru kita bahas sekarang di tempat ini gitu. Mumpung ya ini mumpung. Iya, mumpung. Jadi kita bahas bersama Sumir ini enaknya gimana ya? Oh kita bahas aja. Mau gimana ya? itu? Jadi proyek bersama kayaknya ini juga ya. Tahu ujung-ujungnya ini Interaktif gitu ya jadinya. Iya itu semua nggak pernah kita nggak pernah terbahas sih itu. Purely di tengah jalan ketemunya itu gitu. Makanya ini kan nano-nano banget secara nada dasar, secara apa gitu nggak pernah kita bahas. Tapi bisa satu warna loh ini. Mungkin kita tongkrongan kali ya.
ngerti gitu Mas Hasnan orangnya gimana, Mas Hasnan dan sebaliknya gitu. Jadi ketika Mas Hasnan ini mesti dia mengkode aku untuk ini nih, kayak kita di band kan lead bro, lead, kan udah karena kita mau ngapain ya gitu, isi apa lah gitu. Kayak misalnya senarnya putus ya gini doang kan kita udah paham kan. Ya sebenarnya sesimpel itu gitu. Yang mana semua pertanyaan musikal ini Baru malam ini. kalau ada yang masuk, kalau kita membahas Sumir nih bagusnya gimana? Ayo. Diapain yuk? Ya karena kita fokusnya lebih ke pelurunya sebenarnya di kata-katanya kan. Ya kita topiknya lah gitu, topiknya sebagai pelurunya gitu, musiknya ya sebagai senapannya. Iya. Seperti itu. Asik ya, filosofis ya itu ya. Asik. Ya kan sama kan kayak dengerin yang lain kan. Kalau misalkan kita nggak usah ngomong itu celo lo gitu, ya sama aja kan kayak gitu. Makanya kita juga nggak ngebold. Kami pakai celo lo. Kami nggak ngebold itu sih. Nggak ngejual itu lah. Nggak, kita sih nggak kayak gitu. Cuman karena kebetulan aja punyanya celo. Ya itu di ruang kerja cuma ada cello sama Cuma ada laptop. celo kan kayak Tapi gitu. kita resah gimana ya? Oh. Gitu. Iya. Mungkin Mas Hasnan ngirim guide-nya 1 menit sih. Iya kan? Jadi sesingkat itu. Makanya ini buat ref doang udah selesai nih lagunya. Iya, tapi aku berusaha mempersingkat itu supaya berbagai poin masuk gitu dalam satu lagu itu. Oh, kita mau bahas ini diringkas. Dipenet-penet lah bicaraan ini diringkas, masuk. dirangkum jadinya ya itu. Tapi kalau di teman-teman nanti punya ininya, kalau dikasih tahu tuh yang lagu pertama tuh nggak semua itu 1 menit 25 gitu. Pasti beda-beda semua kok. Kan, Iya, gitu. beda-beda. Cuman memang jumlahnya memang 7 menit. 7 menit. Gitu. Sebenarnya nggak sengaja juga sih Kultum itu. semua serba nggak sengaja karena kita basically karena punya topik aja, Jang gitu. Karena punya topik terjadi 7 menit, ya udah namanya ini. Kita berproses di Sumir, ya udah namanya ini. Kebetulan Sumir artinya pendek, singkat, Kultum juga singkat, jadi cocok logi aja, jadi cocok aja gitu. Nggak sengaja sih itu. Gitu. Oke, teman-teman, sudah 90 menit kita ngobrol-ngobrol di sini. Untuk teman-teman yang ada di sini, mungkin ada pesan-pesan terakhir di episode ini untuk para pendengar. Rilisnya. Boleh dibahas sekarang nggak ini? Rilisnya kapan? Yang pasti secepatnya ya Pams ya. Secepatnya karena ya itu jilid 1 kabar hari ini ya kita rilis secepatnya gitu. Yang pasti kita kemarin pengen banget ini diperdengarkan dulu di The Barbar apa responnya gitu. Karena kita selama ini kan di kamar ya, kita di ruang kerja kita sendiri gitu. Makanya setelah The Barbar ini mungkin kita akan langsung, dan kita nggak yang harus di SP, nggak harus yang ini apa. Yang penting misalnya kabar ini sampai mungkin lewat Instagram, lewat apa itu udah lebih dari cukup bagi kita gitu. Iya. Nggak harus melalui mainstream, cara-cara mainstream band ya. Oh ya. Nggak harus itu, tapi intinya kita pengen banget kabar ini sampai ke teman-teman, lalu kita berbuat apa ya gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita tutup dengan mendengarkan lagi atau gimana tuh? Dari Mas Yuta ada ya pesan? Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Tapi aku tanya ke penonton dulu ya? Boleh. Mumpung masih ada ini. Satu pertanyaan dari aku, apakah ini mudah dicerna, apakah bisa dipahami atau so mumpung masih bisa diedit cuy gitu maksudnya. Hah? Ya maksudnya kita ngelempar kan ini, kita ngelempar sebelum jauh tuh apakah selingkaran ini tuh apakah kena atau enggak gitu loh, bakalan kena atau enggak gitu. Kalau saya sih kena sih. Kena ya. Kalau saya pribadi. Kenapa tuh? Iya. Kenapa tuh? Kenapanya ya? Iya ya, kenapa tuh? Bikin mikir. Hah? Bikin mikir. Bebe? Bikin mikir. Oh bikin mikir. Maaf ya Jang. Jadi kepikiran dia. Sorry Bang, kena rokokku. Bo ada yang kontra gitu. Tak tungguin ya dari tadi. Oh disediakan oh, Mas Desta jangan. Ben tak tekoni lewat ngendi we. Gak apa juga ding. Maksudnya ya gitu sih. Memang kita tunggu banget karena takutnya ini cuman
kesenangan kita doang kan, Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita ya semacam butuh sedikit validasi. Ada. Gimana, Mas? Gitu. Kalau sekarang itu kan kecenderungannya kalau POV-nya bikin lagu itu kan sekarang wacananya too much ya. Wacananya too much di media sosial gitu. Kamu kalau mau ke industri katakanlah harus pakai rumus tak tertulis 15, 30 terus yang catchy. Yang terbaru ada wacana begini. Musiknya flat aja. Terus patah di bagian struktur yang kedua. Struktur yang kedua itu diusahakan lebih tiktokable gitu. Flat juga, tapi melodinya itu diambil alih oleh vokal. Tentu aja wacana-wacana gitu kan datang dari kepopuleran Naikila dan kawan-kawannya gitu, rollerblade dan teman-temannya kan kayak gitu. Cuma kalau memang POV-nya begitu, ya kalau memang fondasinya atau POV-nya begitu, lagu ini nggak akan nyampe sana. Lagu ini nggak akan nyampe sana gitu. Terus tapi kalau POV-nya itu adalah entah itu ini katarsis. Kedua tadi aku menangkap ada kejujuran di mana tuh bukan apa adanya atau seadanya ya. Kejujuran ya apa yang teman-teman rasakan lalu dipindah ke media rekam gitu. Seperti mungkin tidak akan presisi kan, nggak akan ada energi yang yang presisi kita menyerap sesuatu lalu dipindahkan lagi ke media rekam yang lain, emosinya tidak akan presisi, tapi paling enggak itu mewakili diri sendiri gitu. Karena setahuku banyak teman-teman yang memang kehilangan dirinya ketika bikin musik. Karena ya jadi orang lain dengan sejumlah alasan meskipun itu nggak apa-apa banget. Itu paling enggak entah setuju atau enggak soal musik aktivism gitu, setiap band itu bisa sangat politis sekali gitu dan setiap lagu juga bisa sangat politis sekali gitu. Bisa aja nanti Alfomora itu main di depan demonstrasi itu akan menjadi sesuatu yang sangat politis gitu. Iya. Atau bisa juga nanti Sumir itu main di depan main setelah proklamasi kemerdekaan 82 di istana gitu. Jadi biar nggak joget-joget lagi itu juga bisa saja gitu. Jadi menurutku ya apa yang mereka lakukan itu sudah seperti apa yang mereka lakukan biasanya gitu. Makanya tadi mungkin dia bilang ekspektasinya nggak tinggi dan lain-lain gitu. Ada satu contoh di mana satu lagu itu memang nggak bisa menggerakkan negara, itu nggak mungkin. Satu lagu itu nggak mungkin bisa menggerakkan negara gitu. Rayuan Pulau Kerapa nggak bikin semuanya bisa terenyuh lalu memberi bantuan apapun terhadap sesuatu. Tapi paling nggak satu lagu itu bisa menggerakkan satu atau dua orang gitu. Salah satunya Resan Kulon Progo. Teman-teman Resan Kulon Progo itu memakai karma terbalik. Karma terbalik. Mereka tugasnya hanya memperbaiki mata air yang dirusak oleh banyak orang, oleh banyak perusahaan, dan ketika itu dirusak lagi, tugas mereka hanya memperbaiki lagi gitu. Ketika hari ini kue merusak, besok kue akan merawat. Dan itu dapat dari lagu-lagunya Sawung Jabo gitu. Jadi aku percaya satu lagu paling enggak satu album tidak akan bisa menggerakkan negara, tapi 1, 2, 3 orang untuk semampunya seperti yang teman-teman bilang tadi, itu aja. Thank you. Amin. Luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih untuk Bejong Ngopi yang sudah memberikan tempat untuk kami. Saksikan The Barbar di platform YouTube dan Spotify di @thebarbaryk. Dan untuk teman-teman di Jogja bisa hadir di tempat-tempat yang akan kita sambangi. Infonya bisa ditunggu di Instagram di @thebarbaryk. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih.